Hadis lain mengatakan siksa Jahannam akan lebih cepat menimpa kepada ulama yang jahat. Mereka sangat terkejut dan bertanya, mengapa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu menimpa kami daripada menimpa para penyembah berhala? Dijawab, orang-orang yang sudah tahu tidak sama dengan orang-orang yang belum tahu. Para ulama menulis bahwa nasihat-nasihat agama yang tidak diamalkan oleh orang yang memberikan nasihat kebanyakan tidak akan bermanfaat. Itulah sebabnya meskipun pada zaman ini setiap hari ada bermacam-macam pengajian, nasihat, ceramah, dan tulis-tulisan, kegiatan itu kurang berpengaruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman di dalam Al-Quran, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab, afala ta'qilun." Apakah kamu menyuruh manusia agar berbuat kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu baca Alkitab, maka tidaklah kamu berhidup. Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ma tasalu qurama abdi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an sababihi fima abnahu wa ammalihi min aynat kasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi mada amlafi." Tidak dapat bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya 4 perkara tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan? Tentang kemudaannya. Untuk apa ia gunakan? Tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Dan tentang ilmunya, apa ia amalkan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari kitab At-Taqrib. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal, berkata, "Yang paling aku takuti ialah pertanyaan yang akan ditanyakan kepadaku ketika hari kiamat di depan seluruh manusia, yaitu, apakah kamu telah mengamalkan ilmu-ilmu yang kamu pelajari?" Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah makhluk yang paling buruk?" Beliau menjawab, "Jangan bertanya kepada mengenai hal-hal buruk, bertanyalah mengenai hal-hal yang baik. Makhluk yang paling buruk adalah ulama yang jahat." Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ilmu itu ada 2 macam. Pertama, ilmu yang ada di bibir. Ilmu yang demikian justru akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa pemiliknya. Kedua, ilmu yang memberi kesan di dalam hati, inilah ilmu yang bermanfaat. Kesimpulannya, selain kita mempelajari ilmu untuk zahir kita, hendaknya juga mempelajari ilmu untuk batin kita, supaya di samping kita memperoleh ilmu, hati juga mendapatkan sifat-sifat yang baik. Kalau ilmu tidak berkesan di hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntut pada hari kiamat. Apakah kamu mengamalkan ilmu yang kamu miliki? Masih banyak hadis lain yang menyebutkan betapa kerasnya ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal ini. Oleh sebab itu, mohon kepada para dai agar terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri secara lahir maupun batin dan mengamalkan apa yang telah disampaikan kepada orang lain. Jika hanya menyampaikan tetapi tidak mengamalkan, ia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat ancaman tersebut. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada saya taufik untuk memperbaiki diri saya lahir dan batin, karena tidak saya temukan orang yang lebih buruk amalannya melebihi saya. Makasih wawasan kitab Fadilah amal mungkin sakit bermanfaat dengan kurang pasir saking lu berpilih muatan sudah pun kulan sak wadah kulan pangaku dan sak wadah walaupun walaupun aku ilal aku yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.